Ya, halo semua, bagi di KPU News masih bahas kasus Subang ya teman-teman. Kita bahas sedikit tentang mungkin Pak Dedi ya teman-teman. Dikatakan oleh RD Law juga untuk Pak Dedi ini orang yang tidak memiliki pendirian, dan ya itu sangat wajar aja teman-teman jika dikatakan seperti itu. Bahwasanya dari awal Pak Dedi keluar dari ATS Law Firm, bahkan keluar dari RD Law gitu kan ya, itu mengungkapkan bahwasanya ya Pak Dedi tidak memiliki pendirian sendiri kan kayak gitu. Kemungkinan memang ada yang namanya campur pihak lain yang membuat Pak Dedi ini seperti ini kan kayak gitu. Diungkapkan juga oleh Bang Freddy ya, yang mengenal banget Pak Dedi, bosnya Pak Dedi ini bukan orang yang bisa apa ya dengan mudah gitu memutuskan suatu hal gitu. Jadi sudah sangat jelas ya untuk Pak Dedi seperti apa. Sebenarnya gini ya teman-teman, munculnya RD Law ini banyak banget hikmah yang bisa kita dapat. Yang pertama apa? Yang pertama, dengan munculnya RD Law ini kita semakin tahu ya untuk sifat Pak Yosep, Bu Minargi dan Nabi seperti apa, misalkan kayak gitu, karena terungkap semua gitu kan ya sifat-sifatnya dan dibongkar semua oleh Pak RD Law. Jadi ada hikmahnya gitu. Mungkin ada teman-teman semua yang mungkin membenci RD Law dan segala macam. Kalau gue pribadi justru mensyukuri gitu dengan kehadiran RD Law ini. Sebenarnya ada hikmah besar gitu yang ditunjukkan oleh yang maha kuasa gitu kan. Seperti ini loh mereka sebenarnya, seperti ini loh grup mereka sebenarnya, seperti itu dijelaskan banget gitu. Artinya dibongkar secara langsung gitu kan ya, dengan dihadirkannya Pak RD Law ini masuk ke dalam mereka, dan akhirnya terbongkar semua apa keburukan-keburukan mungkin ya, walaupun ini Pak RD Law tidak berniat untuk membongkar, namun kan di sini memang ada sakit hati aja sebenarnya dari Pak RD Law atas perlakuan mereka gitu, dan sangat wajar untuk hal tersebut gitu ya. Buat teman-teman mungkin yang masih benci atau seperti apa, sebenarnya kalau gue lihat pribadi ya, untuk Pak RD Law ini sebenarnya orang yang tegak lurus gitu, sama seperti ATS Law Firm gitu, hanya tidak ada tendensi apapun, hanya ingin mengungkapkan kasus ini secara keilmuannya kan kayak gitu. Walaupun kita di sini berbeda pandangan, sangat wajar karena RD Law baru masuk ke dalam kasus ini dan tidak tahu detail seperti halnya ATS Law Firm kan seperti itu. Untuk Pak Dedi sendiri ya bisa dikatakan tidak tegas atau tidak memiliki prinsipnya sendiri, itu sudah sangat wajar dinyatakan juga oleh Pak RD Law, dan kita juga sudah tahu ya pengawal kasus Subang dari awal gitu kan ya. Apalagi di sini Pak Dedi ya, walaupun juga sama ya, Pak Dedi juga pernah dijelek-jelekan ya oleh Pak Yosep, Bu Mimin atas kinerjanya yang buruk atau seperti apa gitu kan ya. Ya Pak Dedi tetap setia gitu ya membela Pak Yosep gitu ya. Dan di sini bisa dikatakan Pak Dedi tidak punya pendirian gitu kan ya. Tentunya Pak Dedi dari awal juga ya memang sudah dipengaruhi gitu kan ya. Di sini karena apa? Karena dari ATS Law Firm sendiri sudah sangat jelas beliau masuk ke situ, kemudian ya dengan gampang keluar. Terus Pak RD Law gitu kan ya dengan mudah masuk, kemudian juga dengan mudah juga Pak Dedi keluar. Karena apa? Ya Pak RD Law ini karena sejalan gitu dengan ATS Law Firm, ingin mengungkap kasus ini. Makanya yang gue pertanyain di labnya Kang Freddy pada saat itu, langsung aja gue to the point kan kayak gitu, mengenai sikap Pak RD Law gitu, apakah beliau tegak lurus atau enggak. Gua tanyakan langsung gitu, apakah jika ada keterlibatan Pak Dedi seperti apa gitu kan ya, apalagi dengan keterlibatan Pak Yosep juga kan kayak gitu. Makanya beliau secara tegas menyatakan bahwasanya silakan jika ada keterlibatan Pak Dedi silakan dituntut. Kalau Pak Yosep gitu kan ya, beliau sudah sangat mengetahui ada keterlibatan, jadi ya tidak memungkiri hal itu. Dan disitulah titik ya, menurut gua titik dimana Pak RD ini dianggap ya oleh mungkin mereka di grup atau mungkin Pak Dedi sendiri ya sudah tidak sejalan lagi, karena tidak bisa melindungi kan kayak gitu. Menurutku seperti itu, tidak sejalan, dan sudah sangat wajar gitu kan ya. Kalau untuk Pak RD sendiri jika berkata seperti itu, kemungkinan besar itu adalah hal yang membuat Pak RD dikeluarkan seperti itu. Selain mungkin ada konflik juga ya mungkin dengan Abang Furi segala macam kan kayak gitu ya. Itu sudah sangat jelas ya di media, akhirnya teman-teman juga bisa lihat sendiri gitu. Artinya kalau buat teman-teman mungkin menghina atau seperti apa, kalau gue terbalik ya mensyukuri gitu, bahwasanya ini adalah hikmah yang besar dengan adanya Pak RD hadir gitu. Ada hikmah yang besar dan bisa kita ambil gitu. Jadi semuanya lewat Pak RD Law ini hadirnya ya, semuanya bisa terlihat, bisa terbongkar semua kan kayak gitu.
Jadi apa intinya? Intinya adalah orang yang ingin menegakkan kebenaran gitu kan ya, justru ya memang sangat wajar jika ada orang yang ingin menghentikan beliau, ya mau nggak mau beliau dicoba untuk dibuangkan seperti itu aja sebenarnya titik garis merahnya gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman, dan sangat wajar juga ya untuk Pak Taufan juga tentunya sangat tidak disukai kan seperti itu. Dan Pak Taufan juga sebenarnya ya tidak peduli juga ya dengan misalkan mungkin para youtuber membahas tentang siapa kuasa hukum yang memegang Pak Deddy, karena gue sendiri juga yang ngerti gitu ya, siapapun yang memegang kuasa hukum Pak Deddy ya intinya adalah siapapun itu kita berharapkannya akan terbongkar gitu kan ya, harapnya seperti itu, dan kita yakin pasti akan terbongkar gitu siapapun pengacaranya, karena di sini datanya lengkap, datanya ada gitu kan ya. Dan kalau ini dimasukkan ke pengadilan ya tentunya semuanya akan terbongkar gitu. Untuk Pak Deddy sendiri mungkin kan untuk menuntut Yoris kan gitu, khusus gitu untuk menuntut Yoris. Namun untuk TPP Yayasan ya sudah tidak bisa dilindungi lagi. Yoris kena, Yosef kena, bahkan para guru Deddy gitu juga akan kena gitu ya. Jadi mereka memang membutuhkan pengacara, adapun memang dilindungi ya mereka melindungi hak-haknya aja kan kayak gitu, seperti itu aja. Artinya apa? Artinya ya balik lagi ya Pak Yosef, Yoris maupun Pak Deddy dan para guru, jika memang ada kesalahan tentunya ya tinggal dari kepolisian benar-benar mentersangkakan mereka gitu kan ya dengan data-data yang ada gitu. Dan untuk Pak Deddy ya gue masih berkomitmen hal yang sama, silakan untuk membongkar yayasan gitu ya. Semoga jika seandainya Pak Deddy memang ada keterlibatan namun masih ada niat untuk membongkar gitu kan ya, itu tetap gue apresiasi ya, seperti halnya gue juga mengapresiasi Danu gitu kan ya. Belum lagi mungkin nanti jika Arif ingin membongkar tentang OJ, gue juga sangat mengapresiasi hal tersebut. Dan semoga gitu kan ya, jika ada tersandung hukum memang ada keterlibatan gitu ya, ya semoga ada keringanan hukuman gitu kan jika memang kooperatif. Gitu aja sih untuk Pak Deddy pesan gue ya. Oke segitu ya dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini teman-teman. Yang sekarang ramai itu kan yang baru-baru datang, yang belum dalam pemahamannya, yang belum dalam mengikuti alur ceritanya gitu ya. Tenang-tenang saja, kita tidak terprovokasi, kita ini solid, dan kita ini alhamdulillah diberi banyak kemudahan sama Allah nih dengan membongkar kasus Subang. Jadi kita tetap istiqomah. Saya lupa lagi. Ya pokoknya terkait yayasan itu saya rasa sudah sangat terbongkar gitu ya teman-teman ya. Jadi saya tidak mau menuduh siapa-siapa, tetapi siapapun yang menjadi pengurus yang jadi pengurus itu harus dijadikan tersangka, diperiksa, diadili gitu loh. Dan TPPU itu akan diperiksa semua, Kang. Oke. Semua aset yang dimiliki oleh mereka gitu kan akan diperiksa semua dan akan kemungkinan disita kan gitu kan. Kan semua nih. Contoh misalnya Pak Deddy itu jadi bendahara berapa lama, mencairkan anggaran bos berapa kali, terima berapa, nah itu akan diperiksa semua Kang. Terus yang lain Pak Yosef itu berapa dan lain-lain lah pasti diperiksa semua gitu Kang. Terkait dengan respon Bang Taufan nih, katanya ada 8 advokat yang mendampingi Pak Deddy pelaporan pemalsuan tata dan apa, gimana tanggapannya? Terserah, saya tidak mau menanggapi karena menurut saya itu nggak penting Kang. Ya, okay. Silahkan dia berjalan dengan upayanya, karena memang